Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit memberikan tips cara mempelajari buku kosakata percakapan bahasa Arab, ya. Buku ini ya dari judulnya kita bisa mengetahui isinya tentang kosakata, ya, kosakata. Tapi kosakatanya ini khusus untuk digunakan dalam percakapan, atau kosakata yang biasa digunakan dalam percakapan bahasa Arab atau muhadatsah. Ya, karena kosakata itu kalau saya membaginya menjadi dua. Ada kosakata percakapan, ya, kosakata muhadatsah, yaitu kosakata yang biasa digunakan dalam percakapan bahasa Arab sehari-hari, dan ada kosakata kitab, yaitu kosakata yang biasa didapati dalam kitab-kitab berbahasa Arab, ya, seperti dalam Al-Quran, hadis, kitab-kitab para ulama, seperti itu. Dan buku ini berisikan tentang kosakata yang biasa digunakan dalam percakapan bahasa Arab. Jadi bagi antum yang ingin, ya, praktek percakapan bahasa Arab, ya, khususnya untuk para pemula, ya, insyaallah buku ini bermanfaat, ya. Jadi kosakata yang ada dalam buku ini, ya, silahkan dihafal, kemudian nanti dipraktekkan dalam percakapan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit tips, ya, supaya belajarnya itu jadi efektif. Sebenarnya di dalam buku ini sudah saya jelaskan, ya, cara mempelajarinya sekaligus mengajarkannya, bisa dibaca di buku ini. Cuman di sini saya ingin memberikan penekanan, ya, pada praktek penggunaan bab demi bab yang ada dalam buku ini. Ya, antum bisa buka bab 1, ya. Misalnya bab 1 di sini tentang mahaulana, apa yang berada di sekitar kita, atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Ya, di sini kosakata tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Ya, misalnya sekarang misalnya saya sedang berada di kelas, ya, berada di kelas atau berada di dalam sebuah ruangan. Ya, di sini ada sabura, kemudian di sini kutub, ya, kitab-kitab, kemudian ini raful kutub, rak buku, kemudian jidar, tembok, ya, kemudian ada di sini ada bilatun, ada lantai, kemudian saqfun, atap, misbahun, misbah, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada benda-benda yang mungkin sering kita lihat, ya, di sekitar kita. Nah, ini dihafalin, kosakatanya dihafalin dulu, ya. Cara menghafalnya, ya, kalau sendirian mungkin bisa seperti misalnya baitun, rumah, kursiun, kursi, atau sambil mungkin kalau bisa ditunjuk bendanya, kita sambil tunjuk, misalnya kursi, kemudian misbah, saburah, sambil kita tunjuk. Atau bisa seperti tadi, ya, misalnya baitun, rumah, kursiun, kursi. Kalau kita belajarnya bersama teman gitu, ada kelompok belajarnya, itu lebih bagus lagi, ya, nanti bisa saling mengetes, ya, hafalan. Nah, di sini sudah diberikan cara untuk mengetes atau melatih hafalan kosakatanya. Digunakan di sini, ya, kalimat ma ma'na titik-titik bil arabiyah, gitu. Ma ma'na titik-titik bil arabiyah. Misalnya ma ma'na rumah bil arabiyah, ma ma'na rumah bil arabiyah, ma ma'na papan tulis bil arabiyah. Seperti itu. Kalau ada temannya itu enak seperti itu, kita bisa saling bertanya. Ya, atau misalnya ma ma'na baitun bil Indonesia. Ya, ma ma'na baitun bil Indonesia. Seperti itu untuk ngetes percakapan. Kosakata, ya. Jadi intinya nanti dihafalin dulu kosakatanya. Ya, kemudian di sini ada contoh penerapannya dalam percakapan. Seperti misalnya di sini, ya, ada soal jawab ma haza. Ma haza. Di sini ada pulpen. Haza qalamun, ini pulpen. Nah, ini contoh percakapannya. Nanti bisa dimodif. Ya, nanti kita bisa pegang benda-benda yang ada di sekitar kita. Misalnya kita, oh, di sini ada ini sendok, ya, sendok mil'aqatun, kan, ya. Ma hadhihi, ya, kita tanya ma hadhihi. Kemudian yang jawab di situ kan dia agak jauh, ya, teman kita. Misalnya kita tanya ma hadhihi, dia jawab tilka mil'aqah. Atau ma hadza, oh, zalika kubun. Nah, ini contoh percakapannya, ini dimodif, ya. Pertama dipahami dulu, ya, dipahami, dipraktekkan, kemudian dimodif.
Bisa diganti-ganti kosakatanya. Misalnya, ahadza qalamuk, apakah ini pulpenmu? Naam, hadza qalami. Ya, ini pulpenku. Kalau bukan, la. Misalnya, hadza qalamu Zaidin. Hadza qalamuhu, ini pulpen dia. Atau kalau perempuan, hadza qalamuha. Seperti itu. Ya. Nah, ini jadi contoh percakapannya pertama dipraktekin seperti ini, kemudian nanti dimodif, digonta-ganti kosakatanya. Ya, kemudian ada hafalan kosakata tadi yang seperti saya jelaskan ya, ma makna titik-titik bil Arabiyah, atau bisa juga ma makna titik-titik bil Indonesia. Seperti itu. Misalnya, ma makna rumah bil Arabiyah? Apa arti rumah dalam bahasa Arab? Jawabannya baitun, kan gitu. Atau misalnya, ma makna baitun bil Indonesia? Apa makna baitun dalam bahasa Indonesia? Kita jawab rumah. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada bagian latihan percakapan. Latihan percakapan ini untuk belajar kelompok. Ya, jadi kalau antum punya teman ya yang belajar bersama di situ, nanti saling mengajukan pertanyaan. Ya, gantian gitu. Misalnya awalnya antum yang mengajukan pertanyaan, misalnya ma haza, sambil pegang bendanya. Kemudian ma zalika, sambil ditunjuk bendanya. Kemudian teman antum menjawab sesuai dengan ya kenyataannya, ya sesuai dengan kenyataannya. Kemudian hal indaka sayyarah, apakah kamu punya mobil? Nanti sayyarahnya bisa diganti. Ya, hal indaka qalam, hal indaka majallah, hal indaka darajah dan lain sebagainya. Atau bisa juga dhamirnya yang kita ganti. Hal indahu, apakah dia punya? Ya, hal indahu sayyarah gitu. Kemudian aina na'luka, mana sendalmu? Na'al bisa kita ganti. Atau domirnya juga bisa kita ganti. Yang penting kalimatnya ini dipahami dulu. Ya, kemudian ahadza jawaluk, apakah ini HP-mu? Ahadza qalamuk dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya, kurang lebih cara mempraktekkan buku ini, buku kosakata percakapan bahasa Arab. Ya. Dan kalau antum pengen tahu lebih banyak tentang cara membuat soal jawab, bisa dibaca di buku saya yang satu lagi. Ini ada ya? Oh, enggak ada. Ada di buku saya satu lagi ya, tentang cara membuat soal jawab dalam bahasa Arab, bisa dipelajari di sana, dan e-booknya bisa di-download ya di channel Telegram. Ya, barangkali ya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan yang paling penting adalah ya kalau ingin bisa percakapan bahasa Arab atau mungkin bahasa yang lainnya juga sama ya, harus banyak praktek ya, banyak praktek dan berani ngomong, berani bicara, meskipun satu kata dua kata sedikit demi sedikit, atau mungkin ada kesalahan grammarnya, kesalahan nahwu sorofnya, ya nggak masalah gitu kan. Nanti sambil praktek, nanti sambil kita perbaiki. Ya, barangkali ini yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.